Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Nah, di sini bulu tangkis mempunyai beberapa kriteria. Nah, ini beberapa kriteria permainan bulu tangkis. Yang ke-1 ada teknik dasar, kedua peraturan permainan, ketiga pola penyerangan, keempat pola bertahan, kelima definisi strategi, keenam formasi pemain. Nah, langsung saja ke yang ke-1, yaitu teknik dasar. Teknik dasar 1. Cara memegang raket atau grip. Teknik paling dasar dari permainan olahraga bulu tangkis adalah cara memegang raket. Hal ini adalah faktor utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan yang dihasilkan seorang pemula yang belajar bermain bulu tangkis. Harus benar-benar menguasai teknik ini terlebih dahulu agar bisa melanjutkan ke teknik dasar permainan bulu tangkis berikutnya. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan cara menggunakan tangan kanan atau kiri. Adapun detail cara-cara sebagai berikut. Cara kepala raket menyamping. Pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Jari yang lainnya, kelingking, jari manis, jari tengah memegang raket. Sama halnya dengan teknik forehand, cara memegang raket dengan teknik backhand ini juga dapat dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Cara memegang raket dengan teknik backhand ini sama dengan teknik forehand. Hanya ada sedikit perbedaan dalam posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. Cara kepala raket menyamping. Posisi ibu jari sedikit dengan keempat jari lainnya. 4 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking memegang raket. 2. Teknik pukulan. Teknik dasar kedua dalam permainan bulu tangkis adalah teknik pukulan. Teknik pukulan yang biasa digunakan para atlet bulu tangkis adalah memukul dengan forehand. Berikut cara melakukannya. Pegang raket dengan teknik forehand. Posisi kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. Condongkan badan sedikit ke arah kanan. Pukul shoot lecok dengan menggerakkan bahu ke depan. Jika ingin melakukan pukulan clear, pukul shoot lock sekeras mungkin. 3. Teknik gerakan kaki. Seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. 4. Posisi badan ketika melakukan pukulan. Berikut ini posisi badan yang benar ketika melakukan pukulan. Posisi badan sedikit menyamping ke arah net, kaki kiri berada di depan kanan, posisi badan berada di belakang shoot lecok, bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. Harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. 5. Teknik melakukan servis. Forehand pendek. Forehand pendek dilakukan dengan cara mengayunkan raket, tidak perlu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya shot lock tidak akan jauh dari area net lawan. Forehand tinggi. Servis ini menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga penuh. Posisi jatuhnya shot lock akan jauh dari net di belakang area pemain lawan. Ketika melakukan servis ini, biasanya pemain akan membuka kaki selebar pinggang dan posisi tubuh sedikit menyamping. Hal ini berguna untuk memperkokoh posisi berdiri pemain. Backhand service. Servis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang. Ketika melakukan servis ini,
Posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kananlah yang berada di depan. Begitu juga sebaliknya. 6. Teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shoot lock berada di belakang tubuh kita berdiri. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul shoot lock seperti halnya melempar sesuatu. 7. Teknik smash. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang terakhir yaitu teknik smash. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan tinggi dibarengi dengan memukul shoot lock dengan kuat ke arah lawan. Jika teknik ini dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan gerakan shoot yang mematikan. Materi selanjutnya yaitu pola penyerangan. Pola penyerangan bulu tangkis. Pola yang sering digunakan dalam teknik penyerangan bulu tangkis adalah pukulan drop, shoot, netting, pukulan servis, pukulan smash, dan pukulan lob. Terlepas dari pola permainan di atas, maka bulu tangkis adalah permainan dengan sistem ganda dan peraturan permainan. 1. Jumlah pemain. Tunggal yaitu lawan satu dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri 2 orang, 1 putra dan 1 putri. 2. Penghitungan skor. Menentukan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of there. Pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di setiap saat setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 jus, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. 3. Pelanggaran. Menyangkut net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal-hal yang mengganggu tim lawan. 4. Ukuran lapangan standar PBSI. Panjangnya yaitu 13,40 meter, lebarnya yaitu 6,10 meter, tinggi tiang net yaitu 1,55 meter, tinggi net yaitu 1,52 meter, jarak garis servis depan net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping yaitu 3,05 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter. Permainan ganda, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter. Permainan tunggal. Kriteria berikutnya yaitu pola bertahan. Pola pertahanan adalah salah satu pola permainan bulu tangkis yang harus dimiliki oleh seorang pemain dalam mempertahankan daerah lapangannya. Ia dapat mengembalikan shoot lock yang telah dipukul lawan jauh melewati net dan lawan pun tidak bisa mengembalikannya. Kriteria yang berikutnya yaitu definisi strategi, taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain dengan menerapkan pola front dan back, slide by slide, dan pola rouleur. Dan kriteria yang terakhir yaitu formasi pemain. Nah, bisa saja dilihat pada gambar berikut pola formasi permainan bulu tangkis.
Dan cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.